Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Aisyarani dengan NIM 0603 5230 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fiona Marsha Belinda dengan nomor induk mahasiswa 0603523032. Halo semua, perkenalkan nama saya Fadila dengan NIM 0635 23012. Halo semuanya, nama aku Indah Ruth Baitul Kamilah dengan nomor induk mahasiswa 06 03 52 30 40. Saya Fadia Akhila Khoirinisa dengan NIM 060 35 23 029. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan terkait aliran psikoanalisis. Nah, apa sih aliran psikoanalisis itu? Nah, teori psikoanalisis adalah salah satu teori yang membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Unsur utama dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek kepribadian lainnya. Nah, gejala-gejalanya biasanya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Salah satu tokoh psikologi psikoanalis adalah Karen Horney. Dia lahir pada tanggal 16 September 1895 di Blankenese, Jerman. Orang tuanya ini adalah Bernd Wyckoff Danielsson dan Clotilde Varongelen. Dia ini seorang psikolog neo-Freudian yang terkenal karena teorinya tentang kebutuhan neurotik, penelitiannya tentang psikologi feminim, dan kritikannya terhadap penekanan Sigmund Freud. Karya-karyanya tetap berpengaruh pada perkembangan bidang psikologi dan tetap berpengaruh bagi sarjana bahkan hingga saat ini. Sejak kecil, Karen Horney ini telah berurusan dengan depresi. Lalu tahun 1906, ia masuk Universitas Freiburg. Ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Göttingen mulai tahun 1908 dan kemudian pindah ke Universitas Berlin. Dia itu mendapat praktik umum pada saat pendidikan kedokteran. Dia akhirnya lulus dengan gelar MD. Dan setelah itu ia memilih untuk berpartisipasi dalam psikoanalisis untuk membantu mengatasi semua perubahan. Mulai tahun 1915, Karen Horney bekerja dalam pengaturan klinis dan rawat jalan, di mana ia melakukan pekerjaan psikiatri. Kemudian pada 1920, ia menjadi anggota pendiri dari bagian staf pengajar di Berlin Psychoanalytic Institute. Kemudian Karen Horney menerima posisi di Institut Psikoanalisis Chicago, lalu bekerja sebagai Associate Director untuk Institute of Psychoanalysis Chicago selama 2 tahun, dan pada tahun 1934, ia dipindah ke New York City, Brooklyn untuk mengajar di New York School for Social Research. Karen Horney ini mengembangkan teori neurosis yang masih menonjol sampai saat ini. Karen Horney memandang neurosis ini sebagai semacam mekanisme coping yang merupakan bagian besar dari kehidupan normal. Ia mengidentifikasi 10 neurosis termasuk kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan prestasi sosial, dan kebutuhan untuk mandiri. Dia mendefinisikan neurosis sebagai gangguan psikis yang dibawa untuk ketakutan dan pertahanan terhadap ketakutan ini, dengan upaya untuk menemukan solusi kompromi untuk kecenderungan dan saling bertentangan. Ia juga percaya bahwa untuk memahami neurosis ini, kita perlu untuk melihat budaya di mana seorang itu tinggal, bahkan sikap budaya berperan dalam menentukan perasaan neurotik ini. Setelah banyak bekerja dan dipindah-pindah, Karen Horney ini menciptakan 2 karya teoritisnya yang paling signifikan. Yang pertama judulnya The Neurotic Personality of Our Time tahun 1937, dan karya lainnya ada New Ways in Psychoanalysis tahun 1939. Dan karya-karya yang lainnya itu ada Analisis Diri tahun 1942, ada Konflik Batin Kita, Teori Neurosis dan Konstruktif tahun 1945. Kemudian Apakah Anda Mempertimbangkan Psikoanalisis tahun 1946. Kemudian ada Neurosis dan Pertumbuhan Manusia 1950, dan koleksi karya-karya Karen Horney tahun 1950. Erich Fromm adalah seorang filsuf, psikolog, dan sosiolog asal Jerman yang lahir pada 23 Maret 1900. Ia baik terpengaruh oleh karya-karya Karl Marx dan Sigmund Freud. Fromm mengembangkan teori-teori mengenai kepribadian dan karakter manusia. Salah satu teori yang dikembangkan oleh Fromm adalah teori keterhubungan, yang menjelaskan mengenai kebutuhan manusia untuk mengatasi perasaan kesendirian. Yang mempromosikan gagasan-gagasan bahwa kita dapat memahami dan menggabungkan berbagai perspektif dan tingkatan kesadaran untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang kenyataan. Weber mengembangkan model integral yang mencakup 4 dimensi utama,
yaitu individu I, kolektif we dalam it dan makna its. Selanjutnya ada konsep pemikiran dari Fromm. Yang pertama ada cinta. Fromm memandang cinta sebagai salah satu aspek sentral dalam kehidupan manusia. Ia mengembangkan konsep cinta produktif yang merujuk pada cinta yang konstruktif. Kedua ada kebebasan. Fromm mengemukakan bahwa kebebasan adalah hakiki bagi manusia, tapi juga memiliki tanggung jawab moral. Ia berpendapat bahwa individu perlu mengembangkan kebebasan yang konstruktif dan bertanggung jawab untuk mencapai potensi penuh mereka. Yang ketiga ada kepribadian. Fromm memandang kepribadian manusia sebagai hasil dari interaksi antara individu dan masyarakat. Ia mengidentifikasi sebagai jenis kepribadian, termasuk kepribadian pasif dan aktif, dan mempertimbangkan dampaknya pada individu dan masyarakat. Yang terakhir ada materialisme dan konsumenisme. Fromm kritis terhadap materialisme dan konsumenisme yang mendorong individu untuk mencari kebahagiaan melalui barang-barang konsumsi. Ia berpendapat bahwa orientasi semacam itu dapat menghalangi pertumbuhan pribadi sejati. Salah satu tokoh dalam psikoanalisis ini yaitu Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir di Freiburg pada tanggal 6 Mei 1856. Keluarganya merupakan keturunan Yahudi. Ayahnya bernama Jakob Freud, sedangkan ibunya bernama Amalia Natation. Ia adalah ahli saraf dan ilmuwan psikologi asal Austria yang dikenal sebagai bapak psikoanalisis dan tokoh paling berpengaruh pada abad ke-20. Perjalanan hidup Freud dimulai dari usianya yang 3 tahun, keluarganya pindah ke Leipzig sebelum akhirnya menetap di Wina dalam waktu yang lama. Lalu pada tahun 1865, ia berhasil masuk ke Leopold III Communal Real Gymnasium, salah satu sekolah terkemuka. Lalu di usianya yang 17 tahun, Freud masuk jurusan kedokteran Universitas Wina dan mendapat gelar Doctor of Medicine pada 1881. Lalu Sigmund Freud memulai karir media pada tahun 1882 di Rumah Sakit Umum Wina dan diangkat sebagai dosen neuropatologi di Universitas Wina 1 tahun kemudian. Lalu pada tahun 1886, Freud bekerja sebagai psikiatri gangguan saraf di sebuah lembaga swasta yang didirikannya bersama Joseph Breuer. Tokoh bapak psikoanalisis ini mengeluarkan beberapa teori. Yang pertama yaitu ada id atau ID. Sigmund Freud menyebut id atau ID sebagai pusat dari seluruh energi dinamis mental seseorang. Ini adalah komponen utama dari sifat manusia yang telah ada sejak baru lahir di dunia. Lalu yang kedua ada ego. Dengan adanya ego, keinginan yang muncul biasa terpenuhi lewat cara yang bisa diterima di dunia nyata. Fungsi ego ini ada pada pola pikir sadar, prasadar, dan bawah sadar. Artinya elemen ini sangat penting untuk menghadapi dunia nyata. Lalu selanjutnya ada superego. Superego muncul sejak usia sekitar 5 tahun. Akar dari superego ini adalah nilai moral dari orang tua dan lingkungan sekitar. Ini adalah cara manusia berpikir mana yang benar dan mana yang salah. Ada 2 bagian dalam superego, yaitu conscience dan ego ideal. Teori selanjutnya yaitu asosiasi bebas. Landasan asosiasi bebas adalah asumsi umum bahwa permasalahan individu umumnya terlintas dalam kata-kata. Dan yang terakhir yaitu adalah analisis mimpi. Analisis mimpi digunakan oleh Freud dari pemahamannya bahwa mimpi merupakan pesan alam bawah sadar yang abstrak terhadap alam sadar. Pesan-pesan ini berisi keinginan, ketakutan, dan berbagai macam aktivitas emosi lain hingga aktivitas emosi yang sama sekali tidak disadari. Kontribusi Sigmund Freud dalam psikologi yaitu mengembangkan teknik psikologi sebagai metode untuk pengobatan penyakit mental. Ia merumuskan teori struktur kepribadian manusia dan teori psikologi yang berhubungan dengan kecemasan, mekanisme pertahanan mental, represi, sublimasi, dan masih banyak lagi. Psikoanalisa mungkin kontribusi Freud yang paling penting dalam bidang psikologi adalah pengembangan terapi bicara sebagai pendekatan untuk mengatasi masalah kesehatan mental. Terdapat 2 karya Sigmund Freud yang paling terkenal, yaitu ada The Ego and the Id, lalu ada The Future of an Illusion, lalu karya-karya lainnya itu ada Civilization and its Discontext, lalu ada Moses and Monotheism, lalu yang terakhir yaitu An Outline of Psychoanalysis. Harry Stack Sullivan adalah seorang psikiater dan psikoanalisis Amerika yang dikenal karena kontribusinya terhadap bidang psikiatri, interpersonal, dan psikoanalisis antarpribadi. Harry Stack Sullivan lahir pada 21 Februari 1892 di New York.
Ia menghadiri Cornell University untuk gelar sarjana dan melanjutkan ke College of Psychiatry di Surgeons University Columbia untuk gelar medisnya. Sullivan awalnya terlibat dalam gerakan psikoanalisis dan belajar dari Sigmund Freud. Meskipun awalnya ia mendukung konsep-konsep Freud, ia kemudian mengembangkan pandangan dan teori-teori uniknya sendiri. Salah satu kontribusi Sullivan adalah konsep paratasik distortion yang merujuk pada cara individu dapat mengalami distorsi persepsi hubungan berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Ini adalah bentuk interpretasi subjektif yang mungkin tidak sesuai dengan realitas objektif. Sullivan mengajar di rumah sakit dan di universitas dan beberapa muridnya, kemudian menjadi tokoh utama dalam bidang psikiatri interpersonal. Haystack Sullivan meninggal pada 14 Januari 1949 di Paris, Prancis, akibat serangan jantung. Carl Gustav Jung ialah psikiater dan psikologi dari Swiss yang telah menemukan MBTI atau banyak juga tentang kepribadian manusia ya. Berarti kalau misalkan kita lihat MBTI atau ngecek-ngecek tentang kepribadian itu sudah diciptakan dari dulu oleh Carl Gustav Jung.